Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, ya, kita akan berdiskusi dengan tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia tentu saja, dan dengan narasumber dari tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentu tujuannya yaitu untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama, ya, bagi masyarakat Indonesia. Tentu di tengah keberagaman yang luar biasa sekali, di tengah banyaknya perbedaan yang luar biasa sekali di Indonesia, kita harus mampu mengharmonisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif seperti yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, dengan siapa kita akan berbincang dan apa sebetulnya tema yang akan kita perbincangkan, nanti akan saya kasih tahu. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, tetap menjaga jarak, ya. Apalagi nih yang mau mudik nih, ya, harus booster, ya. Yang belum booster mari kita laksanakan agar kita terhindar dari segala macam penyakit, virus yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Pak Mulyadi Liang, ya, sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Sehat Pak Sehat. Mulyadi? Pak Mulyadi, kita akan membahas terkait dengan mengenal peribadatan dalam agama Konghucu. Ya. Tentu masing-masing agama mengajarkan tata cara peribadatan dari setiap agama-agama itu sendiri. Tetapi kan dari ibadah-ibadah yang bukan hanya tentang ritualnya, ya, ada juga terkait dengan ibadah-ibadah sosial, ya, ibadah-ibadah yang kita bisa saling mengenal. Oh, ternyata di Konghucu juga ada yang namanya mungkin berpuasanya, ya, ada sembahyangnya. Nah, mungkin kita akan membahas seputar mengenal peribadatan dalam agama Konghucu. Nah, tapi sebelum kita mengenal, ya, kita bahas sesuai pada temanya. Pak Mulyadi ini kesehariannya seperti apa, Pak Mulyadi? Ya. Baik, sehari-hari saya di sekolah juga sebagai rohaniwan Konghucu, tentunya melayani kebutuhan umat, ya. Tapi saya juga di pendidikan, Pak Sultan. Oke. Ya. Kalau berarti di Matakin ini apa saja itu posisinya kira-kira? Ya, di Matakin posisi saya sekarang dipercaya sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Rohaniwan Konghucu, ya. Nah, di Matakin itu ada Dewan Rohaniwan, ya. Nah, Dewan Rohaniwan ini ya yang mempunyai program, ya, seperti itu, dan kami melaksanakan itu untuk memberdayakan rohaniwan Konghucu, seperti itu. Kalau di latar belakang pendidikan punya yayasan atau ya, seperti apa? Sekarang saya kebetulan mengelola sebuah yayasan pendidikan, ya. Oke. Itu tingkat TK dan SD, tapi sekolah ini sekolah umum, ya. Oke. Bukan sekolah keagamaan gitu, Pak Sultan, ya. Lokasinya di daerah Depok. Di daerah Depok, ya. Ya. Nah, Pak Mulyadi, ini kan memang sebelum kita bahas mengenai tata cara peribadatannya, tentu kan ada atribut-atribut keagamaan nih yang dipakai juga sama Pak Mulyadi. Mungkin pinnya atau lambangnya ini ada maknanya atau gimana? Oh, iya. Ya, ini pin ini adalah pin untuk rohaniwan, ya, Pak Sultan, ya. Jadi rohaniwan Konghucu ini mempunyai pin. Kalau yang warna merah ini wense, ya. Wense. Wense, jadi tingkat madya gitu. Okay. Nanti kalau yang warna biru ada lagi nanti untuk siese, ya, tingkat pendeta, itu, ya. Ada lagi warna merah itu Chaoseng. Ya, warna satu lagi, ya. Ini merah, ya, ada tingkatannya. Ada tingkatannya, ya. Pak Mulyadi. Yang wense ini merah. Ada biru, ada satu lagi kalau nggak salah warna kuning, gitu, ya. Nanti bedanya dari situ kelihatannya. Nah, ini kenapa memang identik warna merah itu? Ya, merah itu lambang kebahagiaan, keberkahan, keberuntungan, ya. Maka tidak heran kalau kita misalnya menjelang tahun baru Imlek, ya, ornamen rumah ibadah kita itu dominan warna merah. Betul. Seperti itu, ya. Betul. Begitu juga pesta pernikahan biasanya, ya. Kalau yang beragama Konghucu ini selalu menampilkan baju warna merah, ornamen warna merah itu sebagai lambang kebahagiaan, keberuntungan, seperti itu. Dan kalau naga pun memang itu menjadi simbol dalam keagamaan. Ya, itu betul. sendiri. Naga ini juga diyakini sebagai hewan suci di dalam agama Konghucu. Selain itu ada cilin, ya. Cilin itu seperti
bentuknya seperti rusa, menjangan ya, tapi dia bersisik seperti naga. Ya, tapi cilin ini melambangkan kelembutan, cinta kasih, karena dia tidak mau menginjak hewan yang ada di bawahnya. Jalannya pun sangat hati-hati ya. Hati-hati sekali. Itu diyakini seperti itu. Oke. Ya. Ya. Nah, kita akan membahas ya terkait dengan bagaimana kita mengenal ya peribadahan dalam agama Konghucu. Tentu bukan untuk menyoalkan perbedaan-perbedaannya ya, Pak Mulyadi, tetapi justru kita saling mengenal itu untuk mendapatkan ternyata ada titik universalnya yang bisa kita pelajari dan maknai satu sama lain. Dari Pak Mulyadi ini biasanya saya udah hafal nih kayak Pak. Ya. Wei Tung Tian. Salam kebajikan itu ya. Salam kebajikan bagi kita Hanya semua. kebajikan Tuhan berkenan. Oke. Ya, salamnya. Baik, kita akan bahas terkait dengan mengenal peribadatan agama Konghucu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi ya, kita akan membahas terkait peribadatan dalam agama Konghucu. Tapi sebelum kita masuk pada ibadah-ibadahnya, jenis-jenis ibadahnya, apa makna ibadah dalam agama Konghucu, Pak Mulyadi? Baik, Pak Sultan. Jadi kata ibadah itu adalah terjemahan dari Li ya dalam agama Konghucu. Ini kitabnya juga ada khusus kitab Lici. Jadi kitab peribadahan, kitab catatan kesusilaan. Di sini ada berbagai macam tata upacara. Misalnya dari upacara pernikahan, upacara misalnya menjelang dewasa ya bagi pria, juga wanita ada di sini. Perkabungan juga ada dalam kitab ini ya. Jadi Li itu ada berarti atau bermakna seremoni, peribadahan, tata upacara, ritual. Tapi Li di sini juga termasuk perilaku, etika moral dan peraturan. Jadi kitab ini tidak hanya mengatur atau menjelaskan tentang peribadahan, tetapi juga bagaimana manusia itu juga memiliki sikap perilaku yang baik, seperti itu. Itu termasuk dalam Li istilahnya. Jadi bukan hanya ritus keagamaan. Bukan hanya ritus, ya, tapi juga bagaimana bersikap sebagai seorang manusia di dalam hubungannya dengan sesama manusia. Itu berarti terhitungnya ibadah juga. Ibadah juga ya? Dalam pengertian agama Konghucu. Oke. Nah, kalau kemudian ini kan terdapat 4 pokok yang mendasari tata ibadah umat Konghucu, Pak Mulyadi. Ada Jisi, Cise, oke. Kemudian Kongqing, ya. Citao, kemudian Citao, Q itu dibaca Ci ya, Pak Mulyadi. Kemudian Mose. Oke, nah ini apa nih maksudnya keempat pokok ini? Ya, ini istilah-istilah dalam agama Konghucu ya Pak Sultan. Memang kalau kita belajar Mandarin ini harus baca pininnya ya. Ini kan pinin namanya istilahnya ya. Jadi Cise ini diartikan sebagai sembahyang dan persembahan ya. Jadi dalam bersembahyang umat Konghucu ini ada persembahan nanti yang harus dipersembahkan gitu ya. Tentu berbentuk apa nanti kita akan bahas ya di segmen berikut. Kemudian yang kedua Kongqing, harus ada rasa hormat dan sujud di dalam kita melaksanakan ibadah atau persembahyangan itu. Kemudian yang ketiga ada Citao. Ya, ibadah atau sembahyang itu juga merupakan wujud syukur kita atau doa atau harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang keempat adalah Mose, yaitu dia memahami. Nah, ini sebetulnya semacam kontemplasi ya. Itu kalau dalam agama lain mungkin dikenal dengan meditasi. Dalam agama Konghucu itu namanya Qingzuo, duduk diam, merenung. Nah, jadi ada 4 sebetulnya pokok peribadahan dalam agama Konghucu ini. Seperti itu. Jadi ini semacam apa dasar-dasar peribadahan ya, atau dasar pokoknya peribadahan agama Konghucu itu meliputi 4 hal begitu. Oh. Ya. Oke. Nah, itu kalau kita bahas satu persatu tuh bagaimana Pak Mulyadi? Tadi kan ada penyembahan, itu maksudnya itu seperti apa? Ya, jadi yang pertama itu kan tentang sembahyang ya. Kita sebut dengan Cise ya. Jadi sembahyang, persembahan itu nanti ada sesuatu yang kita persembahkan ya. Biasanya ada media yang kita gunakan. Nanti misalnya kita menggunakan dupa ya, kemudian ada
buah-buahan sebagai persembahannya, itu wujudnya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan apa artinya itu nanti ya. Kemudian tadi sudah ya, kongcing, hormat dan sujud itu juga ada media yang kita gunakan. Tadi sudah saya sebutkan, kita sebut dengan dupa atau hio kalau dalam bahasa kami ya, Hokkien itu menyebutnya dialeknya hio. Ya, sebatang hiu yang warna merah, mungkin Pak Sultan sering lihat ya. Umat Konghucu kalau bersembayang itu menggunakan satu batang dupa ya. Warnanya macam-macam karena itu maknanya juga berbeda-beda. Oh gitu. Lalu dibakar, nah itu diangkat begitu. Ada aturannya juga, tidak asal angkat nanti 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti ada tata peraturannya ya. Sembayang kepada Tuhan itu dupanya seperti apa ya? Biasanya dupa besar yang merah besar. Kalau sembahyang umum bagaimana? Ya itu sebagai alat ya. Satu untuk mengkonsentrasikan diri kita. Kedua, dupa ini mengantarkan kita ya, karena asapnya itu kan ke atas ya. Nah, itu diharapkan doa-doa kita, harapan kita itu bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Ya. Jadi memang nggak sembarangan. Tidak sembarangan juga. Nanti cara menancapkan pun juga ada aturan. Nah, ini termasuk dalam li tadi. Nyatakan ibadah itu ada aturannya gitu. Tidak seenak kita. Tidak. Bahkan hari-harinya nanti juga ditentukan. Ya, seperti itu. Nah, persiapan apa saja yang biasa dilakukan umat Konghucu sebelum memulai ibadah? Ya. Jadi sebelum kita beribadah, yang kita lakukan adalah bagaimana persiapannya ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan mandi, keramas, bersuci diri, membersihkan diri, itu paling penting. Kemudian kita berpakaian yang rapi, yang lengkap, ya bukan berpakaian merah, tapi rapi ya, lengkap, bersih begitu. Itu penting. Kemudian kita juga harus berpantang. Berpantang di sini kita sebut dengan istilah cecai. Cecai ini mungkin orang beranggapan cecai itu vegetarian ya, seperti itu ya, tidak makan makanan yang katakan mengandung daging, bernyawa dan sebagainya. Sebenarnya cecai dalam agama Konghucu tidak hanya sebatas makanan sebetulnya. Ya, dia harus mengendalikan juga nafsu, keinginan. Nah, ini yang penting ya. Perasaan-perasaan itu harus dikendalikan. Itu lebih penting. Jadi memang bukan hanya makanannya saja. Bukan hanya makanannya saja, tetapi bagaimana pengendalian dirinya tadi. Itu persiapannya ya. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah tadi sudah ya, berpakaian yang lengkap, berpantang, bersuci diri, kemudian juga kita mandi keramas, itu persiapan yang utama sebetulnya. Ya. Jadi menjelang kita beribadah itulah yang kita persiapkan diri kita. Nah kalau terkait dengan sembahyang tadi, sajian sembahyang tadi, Pak Mulyadi. Ini apa nih maksud dari sajian tersebut, dan biasanya ini sajian itu apa yang disajikan itu? Ya, dalam bersembahyang ini biasanya kita menyajikan buah-buahan yang utama sebetulnya ya. Apa makna kenapa buah-buahan itu? Nah, buah-buahan ini kan ada satu lambang-lambang ya. Misalnya yang pokok ya, saya sebutkan saja. Yang pokok itu biasanya buah jeruk, buah pisang, buah apel, kemudian buah pir. Ya. Nah, buah jeruk ini kan bentuknya atau warnanya kuning keemasan, ya. Itu lambang kemakmuran, seperti itu, ya, lambang keberkahan. Kemudian pisang, ya, pisang kita bisa ambil filosofinya juga ya. Pisang itu kan anak beranak ya, dan semua bisa dimanfaatkan, ya. Dari dulu kita buat tali itu dari itu pisang. Ya, namanya kalau dalam bahasa Sunda kedebong pisang ya, dibelah-belah bikin tali kan seperti itu ya. Tapi sekarang kan orang sudah modern pakai tali plastik dan sebagainya. Pohon pisang daunnya juga berguna. Ya, itu juga lambang keturunan ya, yang tidak putus-putus kan. Nah, merunduk juga, pohon pisang itu kan terus beranak pinak bisa. Seperti itu. Nah, diharapkan ya keturunan kita juga seperti itulah. Ya kan? Nanti ada pohon buah apel. Apel ini kan dalam bahasa Mandarin disebutnya pingko, buah apel. Ping itu kan ping'an artinya damai, aman, tenang. Jadi semua itu mempunyai makna sebetulnya. Ya. Jadi semua buah-buahan yang kita pakai itu hanya simbolik saja. Tapi diambil satu maknanya. Seperti itu, Pak Sultan. Ya. Lalu apa nih kira-kira yang selanjutnya dalam penyajian atau
persembahyangan tadi, Pak Ya. Mulyadi. Maksudnya? Terkait dengan setelah sudah Persiapkan. disajikan, ya disiapkan, Ya. disajikan, lalu ada ritual-ritual Oh tertentu ya. juga, Pak Mulyadi. Jadi kita bersembayang ini ada 3 sebetulnya ya. Persembayang kita. Pertama kepada Tuhan, kepada Tien. Kemudian sembayang kepada leluhur, orang tua kita yang sudah meninggal, leluhur kita yang sudah tidak ada. Yang ketiga kepada para senming. Ya. Kepada Tuhan sebetulnya sembayang kita tidak menggunakan sajian. Tidak ada. Karena itu betul-betul kita konsentrasi kepada Tuhan ya. Biasanya hanya ada meja altar saja, tapi ada tempat menancapkan dupa, nanti ada lilin sepasang, itu kepada Tuhan. Jadi kalau Pak Sultan lihat di kelenteng, itu bagian depan yang paling besar, itu tempat menancapkan dupanya, itulah sembahyang kepada Tuhan, kepada Tien. Itu tidak ada apa-apa, kosong ya, seperti itu. Nah, kalau langsung ke atas. ya, kalaupun kita bersembahyang di rumah, kita harus menghadap di pintu utama rumah kita, menghadap ke langit. Ya. Jadi kalau Bapak lihat keluarga-keluarga Konghucu ini kalau bersembahyang itu menghadap luar. Iya. Itu ya. Pertama itu yang dilakukan. Nanti dupanya ditancapkan di sebelah kiri tiang pintu rumahnya. Nah, karena kiri itu dianggap sebagai jantung ya. Kita menganggap itu. Ya, seperti itu. Nanti sembahyang kepada Nabi berbeda lagi. Altar mungkin sama, nanti bagaimana persembahannya itu yang berbeda. Oke. Ya. Nah, terkait dengan peralatan khusus yang harus dipersiapkan dalam sembahyang dan juga waktu-waktu tertentu ada nggak? Ada. Waktu tertentu? Ya, Pak Kita akan Sultan. jawab nih Baik. berikutnya, Ya. Pak Mulyadi ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi. Nah, tadi saya sempat menanyakan, adakah alat-alat yang khusus memang untuk persembahyangan dan juga waktu-waktu khusus, Ya. Pak Mulyadi? Baik, sebelum saya menjelaskan tentang peralatan, tadi saya ingin menyampaikan lagi penjelasan tentang persembahan tadi Pak Sultan ya, supaya lebih jelas. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan, biasanya persembahan itu berupa buah. Ya, buah ini mengandung makna. Ya, yang pertama adalah buah pisang, itu dalam bahasa Mandarin disebutnya siang ciao. Siang itu harum ya. Buah pisang kan wangi ya. Nah, biasanya yang digunakan pisang raja. Kalau di daerah kami ini pisang raja ya. Tapi sebetulnya jenis pisangnya apa tidak terlalu diinikan ya. Nah, saya juga kurang paham kenapa dipilih pisang raja. Mungkin karena itu ya, kata rajanya barangkali ya. Tapi yang pasti pisang ini kan identik dengan istilah siang ciu ya. Kalau siang ciao tadi kan pisangnya. Siang ciu itu artinya adalah lambang keabadian, kelanggengan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jeruk, buah jeruk. Itu dalam bahasa Mandarin namanya cice. Ya. Nah, ini mirip dengan lafal cisiang, artinya kebaikan. Nah, jadi selain kemakmuran karena bentuknya warnanya kuning kemasan ya. Jadi ini juga melambangkan kebaikan. Ketiga, biasanya pingko, apel, buah apel. Bahasa Mandarinnya kan pingko ya. Ini identik dengan kata ping'an. Ping'an itu damai, tentram, gitu ya. Yang keempat, buah pir biasanya. Itu disebut dengan likuo. Likuo ya. Dengan lafal, identik dengan lafal li'i, artinya keberuntungan. Jadi sebetulnya persembahan ini semua punya lambang, punya makna ya. Jadi bukan hanya mempersembahkan. Punya pesan tersirat. Pesan tersirat di sana. Kemudian peralatan ya. Nah, dalam persembahyangan umat Konghucu biasanya kita ada meja altar ya. Baik sembahyang kepada senming, nabi ataupun kepada leluhur. Mungkin saya di sini ambil kepada leluhur dulu ya. Nah, itu ada meja panjang, kemudian ada meja persegi, 2 meja itu. Nah, yang meja panjang itu nanti ada tempat menancapkan dupa biasa di sana ya. Kemudian ada foto almarhum kalau ada fotonya. Nah, seperti itu kan. Ya. Kalau di keluarga ini saya bicara ya. Kemudian kalau tidak ada foto biasa ada tulisan. Kalau tulisan namanya sencu. Nah, tulisan almarhum namanya begitu. Kemudian yang ketiga, meja altar tadi sudah, kemudian ada tabirnya di depan meja altar itu dikasih tabir ya. Nah, itu juga biasanya ada ornamen juga di sana. Selain itu ada tempat lilin sepasang kiri kanan di depan. Ada lilinnya tentu warna merah yang kita gunakan ya. Ada maknanya juga. Ada maknanya karena warnanya merah ini kan
Ya tadi kembali lagi ya, kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah masa berkabungnya lewat, setelah 3 tahun baru boleh menggunakan lilin warna merah. Tapi kalau masih masa berkabung biasanya masih pakai warna putih, seperti itu ya. Kemudian ada dupa siang ya, dupa itu kan harum, wangi ya. Itu memang sebagai medianya yang kita gunakan. Nanti penggunaannya 3 batang, 2 batang, 1 batang, itu ada aturannya gitu. Kemudian ada tempat untuk menancapkan dupa nanti. Ya, biasanya bentuknya seperti logam ya, seperti bejana begitu. Nanti ada aturannya juga bagaimana kita menempatkannya. Kemudian ada sanpao namanya. Sanpao itu 3 cangkir air putih, air teh, kemudian bunga biasanya. Itu semua lambang yin yang lagi tadi. Kembali lagi ke sana ya. Jadi ada lagi nanti manisan, kita sebut dengan caliao. Nah, itu semua sebetulnya perlambang ya, semua memiliki makna-makna di dalam persembahyangan kita. Seperti itu. Ya. Nah, terkait waktu-waktunya tadi. Oh iya, waktunya ya, yang umum kita beribadah atau bersembahyang itu pagi, sore, malam hari. Ya, kalau kita bersembahyang biasa berarti kita menggunakan dupa saja, 3 batang. Ya, kita menghadap ke alam bebas itu di depan pintu utama rumah kita naikkan dupa 3 kali. Ya, pertama biasa kita menyebut kepada Tuhan, Tian, kemudian kedua kepada Nabi, Kongzi, sebagai pembimbing kita, dan ketiga kepada para senming dan leluhur kita. 3 itu yang kita biasanya sampaikan. Setelah itu kita berdoa. Ya. Nah, itu yang kita lakukan biasanya pagi. Misalnya kalau pagi Pak Sultan kita mau bekerja, kita mau ke sekolah, kita sembahyang dulu di depan rumah, ya. Terus juga sore hari kalau ada altar di dalam rumah itu biasanya kan persembahyang kepada leluhur sore hari. Kemudian malam hari menjelang tidur. Ya, kalau saya biasanya minimal 2 kali, pagi sama malam menjelang kita tidur. Itu lakukan. Ya. Terus nanti ada lagi pada hari-hari utama itu tanggal 1 dan tanggal 15. Awal dan pertengahan. Penanggalan Imlek ya. Penanggalan Imlek. Jadi bukan penanggalan nasional. Karena itu kalau tanggal 1 bulan kan sedang gelap. Nanti tanggal 15 bulan sedang bersinar. Kalau dalam bahasa Jawa apa namanya? Tilem dan apa tuh? Saya lupa juga ya. Saya tahu juga. Ya kan? Ada istilah itu kan? Mereka juga kan? Nah, gitu ya. Jadi ada bulan purnama tanggal 15, kemudian ada tanggal 1 ketika bulan tidak muncul di sana. Itu yang wajib. Wajib kita lakukan. Ya. Nah, kalau jadi terkait dengan masih sembahyang Pak Mulyadi. Berarti ada 3 sembahyang ya Pak Mulyadi ya. Kepada Tuhan, kepada alam dan kepada manusia. Ya. Mungkin ada penjelasannya. Baik. Kepada Tuhan itu tentu yang rutin tadi ya kita sembahyang, tapi kalau yang berjamaah bergabung itu di tempat ibadah. Misalnya ada sembahyang besar kepada Tuhan pada tanggal 8 malam tanggal 9 tiap bulan 1. Jadi 1 minggu setelah tahun baru Imlek ada persembahyangan namanya sembahyang besar kepada Tuhan. Tapi secara bersama-sama di tempat ibadah. Ada juga yang dilakukan di dalam keluarga. Ya. Jadi sembahyang kepada Tuhan tadi yang wajib ya itu tadi pagi, sore, malam. Rutin ya. Kemudian sembahyang kepada bumi ini sebenarnya dimaksudkan pada hari-hari tertentu. Ada hari-hari keagamaan. Seperti apa? Misalnya kita laksanakan tuh tanggal 15 bulan 8. Ya, penanggalan Imlek lagi-lagi ya. Ketika cahaya bulan purnama itu ada sembahyang kepada Pute Jensen, malaikat bumi namanya. Ya, sebagai wujud syukur kita atas biasanya itu musim panen kebetulan pada bulan itu ya. Wujud syukur kita kepada Tuhan sekaligus juga kepada bumi. Nah, itu contohnya. Ya. Itu jadi kita laksanakan itu. Kemudian kepada manusia itu kepada leluhur maksudnya. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu nenek moyang kita kan. Kalau Pak Sultan lihat orang Tionghoa itu di rumah ada abu leluhur namanya ya. Altar itulah sembahyang leluhur mereka, menghormati leluhurnya. Gitu. Jadi memang menghormati orang-orang terdahulu. Ya, biasanya sih sampai 3 generasi karena kalau sudah lewat itu agak sulit tuh ya. Sudah ada dikenal gitu. Tapi ada yang mempertahankan sampai beberapa generasi. Ada juga. Kalau kewajiban datang ke kelentengnya ada waktu-waktu? Ada. Itu tadi tanggal 1 dan tanggal 15. Oh, ibadah 15 umumnya. Ya, tapi karena
sekarang kan ada penyesuaian ya, orang mungkin sibuk hari kerja, juga ibadahnya bisa dilakukan di hari Minggu misalnya ya, kebaktian nama istilah kita ya. Kebaktian. Tapi kalau sembahyang yang utama itu tanggal 1, 15 tadi, kalau kita mau sembahyang ke kelenteng, secara pribadi ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan tempat ibadahnya kan berarti kelenteng ya? Kelenteng, Pak Mulyadi. ya. Nah, ini mungkin adakah nama-nama lain atau bagaimana Ada. historikal Baik. atau sejarahnya dari kelenteng itu sendiri? Kita Ya. akan jawab di segmen Baik. berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Mulyadi tadi Ya. bagaimana nih kelenteng, tempat ibadah dan Ya. sejarahnya dan lain-lainnya? Baik, sebelum saya menyampaikan rumah-rumah ibadah ya, nama-nama tempat ibadah dalam agama Konghucu, saya ingin sedikit juga menjelaskan tentang waktu persembahyangan tadi ya Pak Sultan ya. Sesungguhnya kita itu ada 12 se namanya. Se itu waktu ya. Jadi kan satu hari itu 24 jam. Oke. Nah, kalau kita ini dalam agama Konghucu atau orang Tionghoa menggunakan waktu itu setiap 2 jam sekali itu ada perpindahan. Ya. Itu ada sebutannya, misalnya dari jam 23 sampai jam 1 itu namanya antara waktunya cese misalnya. Ya, kemudian nanti ada chouse. Jadi antara jam 1 sampai jam 3 dan seterusnya ya, sampai nanti jam 21 sampai jam 23 balik lagi. Nah, itu hari-hari persembahyang kita itu nanti ditentukan dalam itu. Terutama ketika kita melaksanakan sembahyang besar ya, kepada Senming, sembahyang kepada itu nanti ada waktu-waktu tertentu ini diatur dari waktu itu. Ya. Terkait tempat ibadah tadi, Pak Ya, Mulyadi. baik. Tempat ibadah agama Konghucu yang paling kita kenal di Indonesia itu disebut dengan kelenteng. Sebetulnya ini istilah kelenteng kan bukan istilah asli ya. Ya. Karena itu Oh, iya. sepertinya Serapan ya berarti. serapan ya. Karena mungkin ketika orang sembahyang di kelenteng itu kan ada bunyi-bunyian ya. Ya. Teng 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 itu kan ada musiknya gitu. Mungkin itu ada juga pendapat yang demikian ya, tapi ada juga pendapat yang lain. Tapi yang pasti kalau istilah kelenteng itu bahasa Mandarinnya namanya miao. Miao. Nah, kalau di Indonesia ini dikenal dengan bio, itu dialek Hokkien ya, jadi bahasa daerah begitu. Jadi kelenteng atau bio atau miao itu salah satunya ya. Kemudian di Indonesia juga dikenal dengan litang. Litang. Nah, litang ya, litang itu semacam aula. Li itu tadi peribadahan ya, tempat kita belajar agama itu litang namanya. Tapi kami kebaktian ibadah juga di litang. Nah, justru kalau di litang ini selain kita beribadah ada ritualnya, ada juga ceramah agamanya gitu ya. Kalau di kelenteng mungkin orang bersembahyang masing-masing secara pribadi, tapi kalau di litang biasa ada pembabaran kitab Mungkin suci. konsepnya ada masjid, ada musola gitu Begitu kan, kira-kira ya, Iya. mungkin seperti itu analoginya ya. Oke, Jadi oke. kalau di litang ini kami ada pembabaran ajarannya. Kalau di kelenteng mereka biasanya lebih Ibadah. ibadah secara pribadi Oke. gitu ya. Ya. Tapi sekarang kelenteng juga sudah berkembang, ada disediakan aula untuk mereka juga katakanlah belajar agama, ada penceramahnya. Jadi sementara mereka bersembahyang pribadi, ada juga yang berjamaah katakan begitu ya, disediakan aula itu. Gitu. Kemudian ada Kongmiao. Kongmiao ini kelenteng Konghucu kalau kita terjemahkan siang di taman ini ya. Oh. Nah, jadi khusus ini memang kelenteng Konghucu karena kelenteng ini beragam, banyak macamnya. Kalau kita bicara kelenteng di Indonesia atau dimanapun itu beda-beda Pak Sultan sebetulnya. Beda-beda maksudnya apa yang Beda-beda. Artinya begini, Senming yang ada di kelenteng itu siapa gitu loh, berbeda-beda ya. Kalau Kongmiao itu pastinya Konghucu gitu ya. Itu nanti ada istilah-istilah lain ya. Kemudian ada Wenmiao. Wenmiao ini ada di Surabaya ya. Itu usianya sudah 100 tahun lebih ya. Itu lama itu. Di daerah Surabaya itu ada Wenmiao namanya. Kalau bahasa Hokkiannya, dialek Hokkiannya Bunbio. Nah, di sana tidak ada bedanya apa dengan Kongmiao tadi? Kalau Kongmiao ada rupang atau kalau kita menyebutnya Chinsen Konghucu, tapi kalau di Wenmiao hanya tulisan. Seperti saya pernah ke Korea, itu rumah ibadahnya tidak ada kalau kita menyebutnya patung ya, kita bilang Chinsen sebetulnya ya, itu tidak ada, cuma tulisan. Nah, di Korea saya pernah juga ke sana, ke Sungyupan, itu tempat ibadah Konghucu, Confucius Temple lah begitu. Oh, iya. Ya. Nah, kalau terkait dengan ciri khas, karakter atau atribut yang ada di kelenteng atau Oke. di tempat ibadahnya apa saja Pak Mulyadi kira-kira? Ya, biasanya rumah ibadah Konghucu itu
kental dengan ornamen naga, pasti. Kemudian ada cilin, tadi yang saya sudah jelaskan ya, cilin itu. Ada juga biasanya harimau, biasa ada itu di sana juga ya. Kemudian ada di depan itu ada singa, penjaga pintu kelenteng itu, kiri dan kanan. Lagi-lagi nanti ada yin dan yang tuh, ya karena kalau kita tidak teliti ya, itu singa yang di depan itu ada yang pegang bola api, ya ada yang pegang anaknya. Nah, itu membedakan mana yang perempuan mana yang laki. Konsepnya yin yang lagi. Nah, kalau kita masuk kelenteng tidak boleh sembarangan, tidak boleh lewat pintu tengah. Nah, kelenteng itu ada 3 pintu ya, Pak Sultan ya. Tengahnya itu pintu utama. Ya, kanan itu ada pintu yang biasanya bergambar harimau ya. Harimau ya. Jadi masuk dari kanan, kalau kita menghadap kelenteng begini ke kanan, masuk keluar dari kiri. Jadi tidak boleh masuk asal dari aja Pak Muledi. ada aturannya ya. Cuma orang sekarang kan kadang-kadang nggak paham ya kalau nggak dijelaskan itu. Jadi masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri. Ya, tengah itu. Maknanya apa berarti itu Pak Muledi? Ya. Ada makna-makna. Ya, artinya ya itu tadi kembali kepada li tadi, tata susila tadi. Jadi semua itu diatur ya. Kenapa kelenteng itu ada penggalan, ya, besar kan? Oh iya. Kenapa? Itu ada makna. Jadi kalau kita masuk kelenteng, kita kan berarti masuk ke rumah ibadah. Di sana ada senming yang kita hormati. Ya, ketika kita masuk itu pasti kita menundukkan secara otomatis. Artinya kita merendah hati kita kepada senming, ya, seperti itu. Zaman dahulu rumah orang itu ada itunya. Sekarang nggak ada rata aja kan. Nggak ada, ya. Nah, itu ya. Jadi itu secara praktis diajarkan itu. Bersikaplah rendah hati ya. Ketika kita masuk ke rumah ibadah, kita harus menghormat itu ya. Secara langsung kan begitu. Oke. Nah Pak Mulyadi, ini kan dalam keyakinan Konghucu ada terdapat senming ya, para suci. Nah, dapat dikategorikan menjadi 3. Ini apa saja? Ya. Senming ini kan sebetulnya bermacam-macam ya Pak Sultan ya. Maksudnya saya, jadi senming dalam agama Konghucu ini dipercaya sebagai, ada yang berasal dari manusia biasa karena jasanya, kehidupannya memang baik ya, menolong orang dan sebagainya, sehingga ketika dia meninggal dunia itu dianggap sebagai senming ya. Orang yang wajib diteladani. Nah, sebagai peringatannya ya itu tadi dibuatkanlah kelenteng gitu. Tapi ada senming yang namanya sifatnya spiritual. Yang tadi saya sebutkan Pute Censen itu ya. Kita diterjemahkan malaikat bumi tadi sebetulnya sebagai penjaga bumi. Jadi ada 2 macam senming dalam Konghucu itu ya. Makanya kalau orang Tionghoa memang selalu ya tadi memuliakan orang-orang besar. Orang besar di sini orang-orang yang berjasa. Maka tidak heran kalau di kelenteng itu juga ada senming lokal ya Pak Sultan. Jangan heran ya. Jadi yang disebut Mbah ya, Datuk. Ada 7 Pak Mulyadi. Sudah banyak sebetulnya. Yang terkenal yaitu misalnya Kuan Im Niang Niang ya kan. Itu yang Dewi Kuan Im ya. Ada Kuan Kong, ada Tien Siang Semu ya. Sudah banyak sih beberapa. Tapi yang dikenal itu lebih banyak dikenal ya mungkin 7 tadi. Ya. Oke. Nah ini kan berdasarkan artikel Pak Mulyadi, jika kelenteng merupakan rumah ibadah bagi beberapa agama. Betul. Oke. Nah kalau boleh tahu agama apa saja nih dan yang menjadi ciri khas kelenteng Konghucu itu apa? Ya. Jadi kelenteng ini sebetulnya dalam sejarahnya adalah merupakan rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa pada umumnya ya. Masyarakat Tionghoa ini pada umumnya menganut agama Buddha, agama Konghucu dan Tao, 3 ajaran. Maka dikenal ada namanya Tridharma. Bukan menyatukan agama, sebenarnya tidak ya. 3 agama ini mereka mempunyai rumah ibadah yang sama. Mereka boleh beribadah di tempat ibadah yang namanya kelenteng tadi. Nah, yang membedakan nanti dengan kelenteng Konghucu tadi yang saya sebut dengan Kong Miao atau Litang. Kalau Kong Miao dan Litang itu hanya satu, Nabi Kongse. Biasanya dengan murid-muridnya ya, kalaupun ada. Tapi kalau di kelenteng itu ada tuan rumah namanya ya. Ada namanya kelenteng Kuan Kong, ada Mak Kuan Im dan sebagainya, lain-lain gitu ya. Tien Siang Semu, itu Dewi laut dan sebagainya. Seperti itu Pak Sultan. Itu yang membedakan. Jadi memang ada ciri khas masing-masing. Ada ciri khas masing-masing ya. Oke. Nah, terkait dengan ajaran Konghucu ini kan sangat mendorong umatnya melaksanakan peribadatan Pak Mulyadi ya. Nah, peribadatan ini
sangat penting, bahkan lebih penting daripada kesusilaan. Nah, ini koreksi, kalau saya salah dikoreksi. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu, Pak Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Ya, Pak baik. Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, Ya, jadi kita sudah mengenal banyak nih ya, peribadatannya, tempat ibadahnya, dan lain-lain sebagai simbol-simbolnya bahkan. Nah, ini antara peribadatan dan kesusilaan, mana yang sekiranya apakah satu hal yang lebih penting atau sama berbanding lurus, Pak Mulyadi? Ya, baik Mas Sultan. Tadi saya sudah jelaskan sebetulnya pengertian peribadahan dalam agama Konghucu itu adalah li ya. Jadi antara li itu peribadahan dengan kesusilaan sebetulnya jadi satu, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Orang beribadah juga harus mengikuti aturan li tadi. Nah, ya ada tata susilanya. Ya. Makanya ketika kita beribadah, berapa dupa yang digunakan, cara menancapnya bagaimana, ya kepada siapa kita bersembahyang, beribadah itu ada aturannya. Diatur semua. Iya, contohnya misalnya ketika kita bersembahyang sudah dinaikkan dupanya 3 kali selesai ditancapkan kan. Nah, kita tancapkan ke tempat dupanya itu juga misalnya yang pertama tengah dengan tangan kiri ya. Kenapa tangan kiri? Karena ini melambangkan yang positif ya, yang begitu. Jadi kiri ini bagi kita lambang positif gitu. Tengah, kemudian kanan kita, kiri kita. Nah, itu aturannya ya. Kemudian setelah kita tancapkan, kita memberi hormat. Nah, hormatnya dengan cara membongkokkan diri 3 kali. Ada juga dengan cara sujud. Nah, ini semua sebenarnya masuknya ke li tadi. Ya, tata aturannya ya. Jadi kepada manusia saja kita ada li-nya, ada aturannya, apalagi kepada senming, kepada tian apalagi. Gitu ya. Jadi kalau kita bersembahyang kepada Tuhan itu naik dupanya sampai di atas. Kesultannya. Ini udah paling tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ada aturan semua. Kepada manusia sama, ketika kita mau hormat, kepada yang lebih muda cukup kita angkat sampai sini saja. Kepada yang sebaya di sini. Tapi kalau kepada senming, kepada Tuhan paling atas. Nah, itu ya. Jadi ada tingkatannya bagaimana kita menghormati. Jadi antara peribadahan dengan li tadi, kesusilaan itu menjadi satu bagian utuh. Iya, tidak bisa dipisahkan. Nah, Pak Mulyadi, kalau terkait dengan korelasi antara tingkat keimanan dan dengan perilaku keseharian, Ya. apa ada korelasinya atau kadang-kadang nggak menentu juga, banyak juga yang sering beribadah tapi ya masih Perilakunya begitu juga nggak sesuai ya. Iya, bagaimana Pak Mulyadi? Ya, mungkin nanti kita akan bahas juga ya tentang keimanan dalam Konghucu ya. Jadi iman dalam Konghucu itu adalah ceng. Ceng itu adalah satu kata, hati dan perbuatan. Nah, ini penting ya. Jadi bukan sekedar beriman, bertakwa, tapi dalam perilaku juga harus sama dia. Seperti itu. Tegak lurus ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dia lakukan harus tegak lurus. Itu pemahamannya. Dan itu ada korelasinya. Ya, Pak Mulyadi, jadi antara mestinya begitu ya. Orang Mestinya yang taat beribadah mestinya ya juga perilakunya baik, gitu kan? kalau ada yang sebaliknya bagaimana? Nah, kalau ada yang sebaliknya ya ini kesalahan manusianya barangkali ini menurut saya. Itu kan hanya pura-pura jadinya dong. Iya kan? Tapi kalau dia menjalankan ajaran agama dengan baik, saya yakin ya dia rajin ibadahnya, ya dia juga melaksanakan hubungan dengan orang lain ya seperti itu. Atau mungkin bagaimana caranya nih Pak Mulyadi agar Ya. seimbang tuh ketika kita menempatkan kita pada seorang yang rajin beribadah, Ya. sekaligus juga dari yang ibadah kita itu menghasilkan perilaku-perilaku yang baik juga. Ya, lagi-lagi ya dalam ibadah ini kan makanya tadi saya katakan ya kita harus membabarkan ajaran dalam kitab suci itu kepada umat. Jadi tidak hanya sekedar dia rajin beribadah, bersembahyang, tapi dia tidak tahu ajaran kitab sucinya bagaimana. Penuntunnya kan di situ menurut saya kuncinya ya. Maka itulah sebabnya selain kita beribadah, bersembahyang, rohaniwan, pemuka agama, ini harus membabarkan apa sih yang diajarkan oleh Nabi Konghucu ini kepada umatnya. Apa sih sikap perilaku kita? Kalau tidak nanti dia tidak sama, tidak sinkron. Ya, rajin bersembahyang tapi perilakunya kok tidak sesuai. Mungkin seperti itu yang terjadi nanti. Nah, kalau terkait dengan hari rayanya Pak Mulyadi, ini belum sempat dibahas. Ini seperti apa hari rayanya Pak Mulyadi? Hari raya agama Konghucu banyak sebetulnya, Pak Sultan ya.
bukan hanya Imlek sebagai Iya, tahun kita baru. tahu Imlek ya. Iya. Hari Ada raya angpaonya keagamaan soalnya. ya maksudnya ya. Jadi selain hari raya tahun baru Imlek, kita juga ada yang namanya Qingming, itu sembahyang kubur ya, ziarah ke makam. Ini baru saja kita lewati bulan April. Nanti ada lagi sembahyang di bulan 5 penanggalan Imlek, itu namanya sembahyang Tuanyang. Nah, kalau di sini dikenal dengan pecun ya. Nah, mungkin pernah dengar istilah pecun ya. Pecun itu beratus perahu ya, berlomba perahu naga. Oke. Nah, ini kan Oh. jadi tradisi sebetulnya. Iya, iya, Aslinya iya, Tuanyang ya. Tuanyang ini adalah di mana matahari itu tegak lurus ya. Di saat itulah orang bersembahyang mengucap syukur ya. Dan diyakini pada saat itu semua daun-daun obatan itu, obat-obatan dianggap berkhasiat. Nah, maka para tabib ya pada zaman itu mereka pergi ke hutan mencari daun obat. Nah, dijemur dan dipercaya pada hari Tuanyang itu. Ya, tapi berkembangan tradisi. Kalau tradisi nanti ada legendanya. Kenapa jadi orang berlomba perahu, makan bakcang ya. Nah, kalau bakcang pernah lihat Pak Sultan ya? Bakcang kan? Pernah ya? Yap. Dijual malah sekarang. Dulu Bakcang, kami ya. hanya menggunakan untuk sembahyang. Tapi menjadi makanan khas di Indonesia sekarang. Dimanapun kita bisa cari ya. Nah, itu sebenarnya asal-usulnya ada di sana. Oh. Ya, jadi makanan-makanan kita ini sebetulnya mempunyai makna. Nah, mungkin nanti lain kali kita akan bahas ya. Oke, oke. Legenda-legenda Iya, iya, itu. iya. Nah, terakhir sebagai Ya. closing Pak Mulyadi Baik. ini mungkin bisa diberikan nasihat Ya. Pak Mulyadi bahwa kita harus meningkatkan tingkat peribadatan Beribadah. kita, tapi sekaligus bukan hanya ritual Ya. saja yang kita tingkatkan, Betul. bagaimana kemudian dari peribadatan yang kita lakukan mampu dikonversi dengan perilaku-perilaku baik Ya. kesehariannya. Silakan Baik. Pak Mulyadi. Ya, kepada pemirsa MMI TV dimanapun berada, sebetulnya peribadahan itu menunjukkan bagaimana ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Tuhan sebagai pencipta halik semesta alam ya. Itu wajib kita lakukan ya, apapun keyakinan kita, ya kita yakin semua agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ya. Tetapi selain daripada itu, kita juga harus mensinkronkan ya antara ketaatan kita beribadah dengan bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan ini. Ya, jadi karena apa? Mungkin bukan percuma menurut saya, kita rajin bersembahyang kepada Tuhan, kepada Senming, tetapi kita tidak mengamalkan ya ajaran agama kita dalam kehidupan. Mungkin hal itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, selain kita bertakwa, beriman kepada Tuhan, kepada Tien, juga kita harus bisa hidup ya, saling berdampingan, saling tolong-menolong dengan sesama. Ya, amalkan 5 kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan menjadi seorang cince, seorang yang berwiluhur, sekaligus juga seorang yang takwa dan taat kepada Tuhan. Seperti itu, Pak Sultan. Baik, terima kasih Pak Ya, Mulyadi sama-sama. atas pesan terakhir yang luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Pak Mulyadi ini dapat kita pelajari, saling mengenal, dan tidak anti terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi atau ada di Indonesia. Jaga protokol kesehatannya ya, agar kita tetap sehat, tidak terkena virus apapun yang ada di Indonesia. Dan kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.